Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi secara umum terkait kesenian dan kebudayaan yang ada di sekeliling kita. Beberapa yang ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, pada kesempatan ini, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai materi pada semester 1, khususnya pada bab 1, yaitu kita akan belajar mengenai konsep budaya. Konsep budaya yang ada di Indonesia. Konsep budaya ini pasti tidak terlepas dari beberapa ahli atau beberapa filsuf maupun asal kata budaya itu sendiri. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari istilah atau dari kata buddhi yang mempunyai makna akal budi manusia. Ada banyak filsuf, ada banyak sosiolog, ada banyak budayawan yang berpendapat mengenai definisi budaya. Ada Cicero, ada Edward S. Casey, kemudian ada Kuncharoningrat, Selo Sumarjan, dan E.B. Taylor. Semuanya mempunyai pandangan yang berbeda. Yang mana dari kesemuanya itu, budaya itu dapat disimpulkan menjadi satu cara hidup yang bersumber dari akal budi manusia. Jadi yang menciptakan adalah manusia sesuai dengan akal pikirannya. Kemudian dari cara hidup tersebut dibuat menjadi identitas dan hak milik. Oke. Jadi setiap yang ada di masyarakat yang dikeluarkan dari akal budi manusia itu menjadi cara hidup atau pandangan hidup, kemudian menjadi identitas yang mana masing-masing wilayah itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Kemudian budaya itu juga diwariskan secara turun-temurun dalam satu masyarakat, bahkan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang itu ada budaya yang pakem, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu secara umum gambaran budaya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi budaya ini dapat diartikan sebagai cara hidup yang bersumber dari akal pikiran manusia, kemudian dijadikan identitas serta hak milik yang membedakan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian budaya tersebut juga diwariskan secara turun-temurun. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih budaya itu bisa terbentuk? Bagaimana sih budaya itu bisa muncul? Yaitu tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuk satu kebudayaan itu sendiri. Yang mana unsur-unsur itu dimulai dari sistem kepercayaan, sistem religi. Oke. Jadi pada sistem kepercayaan ini merupakan satu hal yang disepakati dulu. Disepakati dalam satu bentuk masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, kemudian menjadi identitas dirinya. Oke. Ada yang budaya Muslim, ada yang budaya Hindu, budaya Kristiani, dan budaya-budaya yang lainnya yang tinggal di wilayah yang berbeda, mempunyai ciri khas yang berbeda pula. Nah, unsur yang selanjutnya adalah selain sistem kepercayaan atau sistem religi, yaitu yang kedua adalah sistem pengetahuan. Bagaimana pengetahuan dari masyarakat yang berbeda tingkatannya, berbeda tingkatan pengetahuannya itu bisa melahirkan satu kebudayaan yang berbeda pula. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah sistem teknologi, di mana sistem teknologi ini dibagi menjadi 3 era atau 3 zaman. Zaman prasejarah, zaman pasca sejarah, dan era digital, yang kesemuanya mempunyai ciri khas, keunikan, dan kekhasan masing-masing. Di mana pada zaman prasejarah itu dimulai pada zaman batu, zaman perunggu, dan zaman
logam. Sementara pada era pasca sejarah atau zaman pasca sejarah ini pada masa Renaissance, kelahiran kembali, banyak sekali ditemukan kesenian, patung dan lukisan di berbagai wilayah, bahkan di berbagai negara. Kemudian di era digital saat ini banyak media yang berkembang saat ini. Selanjutnya adalah unsur yang lain setelah era digital, yaitu adalah sistem kemasyarakatan. Nah, namun sebelumnya pada sistem teknologi itu, semakin berkembang teknologi, ada sisi positif maupun sisi negatifnya. Tentunya dengan teknologi yang semakin berkembang, kita akan semakin terbantu. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu terjadi perubahan dalam masyarakat. Salah satunya adalah adanya kemunduran dari sikap masyarakat. Di sisi sikap masyarakat yang cenderung malas karena semuanya bergantung dengan teknologi. Apa-apa bergantung dengan teknologi. Oke, kita ambil contoh. Dengan maraknya aplikasi berbasis online, layanan antar itu membuat seseorang itu enggan untuk beranjak dari rumahnya, yang mana ini sangat mempengaruhi sosial atau kehidupan bermasyarakat si orang tersebut. Oke. Lalu unsur yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi. Nah, ini yang paling terlihat adalah pada zaman dulu sistem ekonomi itu bersifat barter atau tukar menukar. Yang saat ini sudah berpindah, sudah berganti menjadi sistem pasar, yaitu adanya transaksi, bisa bertatap muka, jual beli, baik secara cash maupun non cash. Yang itu pasti juga tidak terlepas dari unsur yang sebelumnya, yaitu unsur atau sistem teknologi. Selanjutnya dua unsur terakhir, yaitu yang pertama adalah bahasa. Nah, pada poin bahasa ini, bahasa bisa disebut sebagai kunci kebudayaan. Kenapa demikian? Karena bahasa ini menjadi alat komunikasi yang paling esensial, yang paling penting bagi manusia. Karena tanpa adanya bahasa, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Sementara tanpa komunikasi, satu kebudayaan atau satu bentuk kebudayaan itu pasti akan sulit untuk tercipta, sulit untuk lahir. Dan unsur budaya yang terakhir adalah kesenian. Oke. Jadi, setiap bentuk kesenian, setiap bentuk seni yang lahir di masyarakat itu pasti mencerminkan ciri khas dan menjadi identitas budaya bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Yang mana ciri khas dan identitas budaya ini akan menambah keragaman budaya di suatu wilayah tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi budaya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apa sih peran dan manfaat budaya dalam kehidupan kita di sekeliling kita? Yang pertama, fungsi budaya tersebut adalah dapat mempersatukan masyarakat. Dengan adanya budaya yang disepakati bersama, adanya kesamaan pikiran, kemudian adanya pengalaman hidup yang sama yang dialami masyarakat dalam wilayah tertentu, itu akan membuat masyarakatnya semakin erat, masyarakatnya semakin guyup, masyarakatnya semakin rukun. Salah satunya adalah budaya upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya terhadap hasil panen yang melimpah, kesemuanya masyarakat itu berkumpul merayakan, bersorak gembira karena hasil panennya itu bagus. Lalu fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat yang kedua adalah dengan budaya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fungsi budaya ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
catatan yang perlu kita ketahui adalah tanpa adanya agama dan kepercayaan, manusia pasti akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Tanpa adanya pengetahuan, manusia pasti akan kesulitan dalam memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Tanpa adanya teknologi, manusia akan sulit menyelesaikan pekerjaan. Karena sedianya teknologi itu esensinya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lalu yang selanjutnya, tanpa adanya sistem kemasyarakatan, keadaan sosial, kondisi sosial masyarakat akan kacau. Banyak terjadi penyimpangan, banyak terjadi gap, selisih antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian, tanpa adanya sistem ekonomi, pasti manusia akan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya, tanpa adanya bahasa, manusia pasti akan sulit untuk berkomunikasi, menyampaikan satu pikiran ke pikiran yang lain, ke orang yang lain. Itu pasti akan mempunyai kendala-kendala di dalamnya. Dan yang terakhir, tanpa adanya kesenian, pastinya hidup akan terasa monoton, tidak berwarna, kurang bersemangat. Fungsi yang ketiga, fungsi budaya yang ketiga dalam kehidupan masyarakat adalah budaya dapat mendorong perubahan dalam masyarakat. Contohnya apa? Dalam bidang ekonomi, penerapan sistem uang itu dapat menggeser sistem barter pada zaman dahulu. Sistem jual beli sekarang itu menggeser sistem barter pada zaman dahulu. Nah, kemudian di bidang transportasi, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transportasi berbasis online semakin menjamur. Ketika kita ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kita tidak perlu repot. Kita bisa menggunakan aplikasi berbasis online. Kemudian pada bidang kesenian, seseorang atau masyarakat pasti akan terdorong lebih dalam mengembangkan kreativitasnya. Dalam apa? Dalam mencipta satu bentuk variasi yang baru terkait seni dan budaya. Oke. Nah, jadi demikian untuk materi pada bab 1 ini. Sampai di sini, nanti akan kita sambung lagi pada video selanjutnya untuk materi yang selanjutnya di bab 2. Baik, dari saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.